Nah, Ayya ay ay bimakna isim maf'ul. isim maf'ul wal hayy. Oke, sampai sana aja dulu Pak Taufik ya. Barakallahu fiik. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini beliau baru masuk kepada ininya. Kepada intinya. Intinya ya. Wal wahyu masdar. Wahyu itu adalah masdar. Jadi ada fi'il mudhari', ada fi'il, ada masdar. Ada fi'il, ada masdar. Apa beda fi'il dengan masdar Bapak Ibu? Masdar itu menjadi kata benda jadi pe'an. Ya. Ya. Tapi kalau saya mengartikan masdar itu dengan fi'il bedanya cuma satu. Bedanya waktu saja. Kalau fi'il ada waktunya. Sedang, akan, telah. Nah, tapi kalau masdar enggak pernah. Sudah apa? Sudah bacaan, enggak ada sudah bacaan. Kalau bahasa kita. Nah, itu masdar. Jadi wahyu itu masdar, asal kata ya. Kalau ini menjadi perdebatan ini dalam ahli nahwu ya. Tapi itulah. Nah, fi'il bukan asal kata lagi ya. Nah, tapi di sini katakan apa? Al-wahyu itu adalah masdar. Wahyu itu masdar. Wa maddatul kalimah. Maddatul kalimah. Apa maksudnya maddatul kalimah? Huruf-huruf kata. Nah, wahyu itu apa saja huruf-hurufnya Pak Ibu? Waw, ha, ya. Waw, ha, ya. Kata beliau, maddatul kalimah, huruf-huruf yang ada dalam kata wahyu ini menunjukkan ala maknayain asliyain, menunjukkan dua makna pokok. Ya. Setiap yang tersusun dari waw, ha, ya itu menunjukkan dua makna pokok ini. Apa itu? Huma al-khafa was-sur'ah. Al-khafa was-sur'ah. Tersembunyi, cepat. Ada dua makna ini. Tersembunyi, cepat. Tersembunyi dan cepat. Nah, ya. Ini Pak Ibu ya. Ini wahyu. Ya. Sur'ah. Gimana Pak? Cepat. Gimana Pak? Tersembunyi dan cepat. Cepat lawan dari lambat. Ya, prosesnya cepat, tibanya cepat. Ya, tibanya cepat. Begitu. Nah, termasuk itu. Al-khafa was-sur'ah. Makanya walidha qila fi ma'nahu, oleh karenanya dikatakan mengenai makna wahyu ini. Ini makna wahyu ini Bapak Ibu, al-i'lamul khafi as-sari'. Pemberitahuan yang atau pemberian informasi secara sembunyi dan cepat. Yang sembunyi dan cepat. Nah, al-khas, dan dia khusus. Biman yuwajjahu ilaih, khusus kepada orang yang khusus ditujukan kepada orang tertentu. Dia khusus kepada orang yang ditujukan kepadanya informasi itu. Bihaitsu yakhfa ala ghairihi, dari segi informasi tersebut tersembunyi bagi orang lain. Ya, Nabi ketika mendapatkan wahyu, orang tidak tahu. Ya, orang tidak tahu apa yang diwahyukan kecuali setelah Nabi sampaikan. Ya kan? Kecuali setelah Nabi sampaikan. Orang tidak tahu wahyu itu begitu cepat, sampai-sampai para sahabat melihat Nabi itu ketika menerima wahyu, jidat beliau berkeringat, keringatnya kalau kecil orang awak segadang biji jaguang ya. Segadang jaguang. Ya. Setelah selesai, ya begitu cepatnya kan.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa hadza ma'nal masdar. Ini makna wahyu dari segi dia dimaknai sebagai masdar. Jadi kalau dia dimaknai sebagai masdar, wahyu itu apa? Al-i'lam al-khafi as-sadi'. Informasi atau penyampaian informasi secara tersembunyi dan cepat. Khusus kepada orang yang dituju. Khusus kepada orang yang dituju. Ini wahyu. Nah, Bapak Ibu, terkadang maksud dari wahyu ini bukan penyampaiannya, bukan al-i'lamnya, bukan pemberitahuannya, tetapi maksud dari wahyu itu adalah sesuatu yang diberitahukan atau sesuatu yang diwahyukan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ana biasanya, ini sering ini. Masdar itu bisa dua maknanya. Bisa jadi masdar itu memang maknanya masdar. Bisa jadi masdar itu maknanya isim maf'ul. Isim maf'ul. Contoh yang lain misalnya. Al-kail. Al-kail. Al-kail itu kan artinya takaran. Takaran ya. Al-kail. Takaran. Dia juga bisa bermakna isim maf'ul. Bisa bermakna sesuatu yang ditakar. Ini sebenarnya hal-hal seperti ini sudah lumrah dalam bahasa Arab. Sama kayak Al-Quran kemarin. Al-Quran itu kan dua maknanya. Dari sisi masdar, bisa dimaknai secara bahasa dari sisi masdar, bisa dimaknai dia sebagai isim al-maf. Apa itu isim maf'ul Bapak Ibu? Isim yang menunjukkan objek. Jadi al-wahyu itu apa? Sesuatu yang diwahyukan. Kadang orang menyebut wahyu, maksudnya apa? Sesuatu yang diwahyukan. Ini Al-Quran ini wahyu dari langit. Apa maksudnya wahyu dari langit? Sesuatu yang diwahyukan dari langit. Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini sebenarnya apa saja, biasa saja, sudah lumrah dalam bahasa Arab bahwa kadang-kadang masdar itu dimaknai sebagai isim al-maf'ul. Bapak Ibu kan sudah belajar kan? Apa? Kemarin daurah saraf. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Ada isim makan, ada isim zaman. Ya. Ini kan bab penting ini kan? Ini dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita ingin Buya Maspek lagi lah, Buya Maspek. Ini baru apanya? Masuk kepada makna-makna wahyu ini apa? Wal wahyu bima'nahu al-lughawi. Fadhal Buya. Wal wahyu. Sebelum nomor 1 Buya, yang di atasnya. Wal wahyu masdar ini. Enggak, di akhir-akhir itu. Akhir paragrafnya, Bu ya. Iya. Wal wahyu bimaknahu Naam. al-lughawi yatanawal. Naam, yatanawal. Al-awwal al-ilham. Al-ilham. الفطري نعم الإلهام الفطري للإنسان نعم كالوحي إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه Lanjut ya. Terus.
والإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون والإشارة الشريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء Zakaria بما حكاه القرآن عنه فخرج على قومه من المحراب أوحى إليهم أن سبحوا بكرة barakallahu fik. Ini Bapak Ibu ya. Ini makna wahyu ini. Makna wahyu secara bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat. Wal wahyu bima'nahu al-lughawi yatanawal, ya, wahyu secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Yang pertama al-ilhamul fitri. Al-ilham al-fitri. Ilham yang merupakan fitrah manusia. Yang menjadi fitrah manusia. Ini juga disebut wahyu. Apa buktinya? Seperti wahyu kepada Ibu Musa. Apakah wahyu kepada Ibu Musa ini datang Jibril kepada Ibu Musa membawakan wahyu, susukanlah anak ini? Enggak datang Jibril. Tetapi wahyu di sini apa? Ilham, Allah ilhamkan kepada Ibu Musa, yang mana itu merupakan fitrahnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunya Musa supaya dia mengapa? Menyusukan Musa. Ya, kan Musa ini kan dihanyutkan, ketemu sama Asiyah, ditemukan oleh Asiyah. Asiyah mencari ibu susu. Siapa yang dicari? Ibunya Musa yang asli lagi. Ya, diberikan ilham oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah kepada Ibu Musa ini. Wahyunya berupa ilham fitrah. Yang namanya ibu, fitrahnya tentu ketika anaknya menangis, dia menyusui anaknya, dia susukan anaknya, dia gendong anaknya. Ini ilham al-fitri. Ini dia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi fitrah, ya. Bukan ilham yang suci, bukan. Bukan bukan. Gimana, Wan? Ya, sahih. Fitri itu bukan suci artinya, Pak, fitrah. Jadi Idul Fitri bukan kembali suci. Idul Fitri artinya kembali berbuka. Kembali berbuka artinya. Ya, fitrah itu kan fitrah manusia. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, al-ilhamul gharizi. Al-ilhamul gharizi. Ilham berupa naluri. Sebenarnya ilham fitri dengan ilham gharizi ini sama saja. Cuman manusia itu apa namanya, Ustaz? Ilham fitri itu untuk manusia, gharizi itu untuk hewan. Naluri ya. Ghariza, naluri. Ghariza itu khusus untuk hewan. Naluri itu pada hewan ya. Apa contohnya? Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ya, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Ya. Telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang. Ya. Jadikanlah bukit-bukit itu sebagai sarang. Dan pohon-pohon kayu, begitu juga
apa-apa yang dijadikan oleh manusia, rumah-rumah yang didirikan oleh manusia. Buat sarang di sana, buat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, atau di rumah manusia. Allah wahyukan kepada lebah. Apa maksudnya Allah wahyukan kepada lebah? Bukan berarti Allah utus malaikat Jibril untuk mewahyukannya kepada lebah, tidak. Tetapi wahyu di sini maksudnya apa? Allah ilhamkan ya secara naluri kepada siapa? Kepada si lebah ini. Ya, jadi lebah itu nalurinya dia buat sarangnya di bukit-bukit, di pohon-pohon, termasuk di rumah. Termasuk di rumah manusia. Ada, Pak? Ya. Lebah ini ya, lebah madu ya, Pak ya. Bukan yang galo-galo ya, Kalau ana dulu di rumah dulu ada galo-galo itu. Cuman ana nak tahu galo-galo itu bagus madunya gitu kan. Bukan dipelihara. Oh, sendiri. Bagus itu, Pak. Insyaallah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu apa? Ilham. Baik ilhamnya secara fitrah, ini untuk manusia, maupun secara naluri. Naam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wal isyaratus sari'ah ala sabilir ramzi wal iha. Yang ketiga apa? Isyarat cepat ya, dengan menggunakan ramaz. Ramaz itu kode ya, ramaz. Kayak ini Bapak Ibu pernah melihat di TV itu orang bacakan berita, terus ada petak kecil itu berisi orang sedang memberikan kode dengan tangan. Ya, memberikan isyarat kepada orang-orang yang teman tuli misalnya kan. Memberi isyarat. Ini wahyu juga. Contohnya apa? Kaiha Zakaria fima hakahul Quran. Seperti yang dilakukan oleh Zakaria, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu memberikan isyarat, memberikan wahyu. Ya, memberikan syarat. Ya, memberikan isyarat ya, bukan syarat, isyarat. Ya. Apa isyaratnya? Apa ayatnya? Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Dan Nabi Zakaria keluar menuju kaumnya dari mihrabnya. Fa auha ilaihim. Lalu Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya. Apa isyaratnya? An sabbihu bukratan wa asyiyah. Banyak-banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Hendaklah kamu banyak-banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Nabi Zakaria, Bapak Ibu, ya, kan ketika beliau diberikan kabar gembira dapat anak namanya Yahya, kan Nabi Zakaria minta bukti. Buktinya apa? Dia selama 3 hari tidak bisa bicara kan? Tidak bisa bicara. Kalau tidak bisa bicara, gimana caranya? Isyarat. Al-Quran menceritakan kepada kita fa'auha ilaihim, menggunakan kata auha ilaihim. Nabi Zakaria mewahyukan kepada kaumnya. Apa maksudnya mewahyukan kepada kaumnya? Memberikan isyarat. Isyarat. Ya. Awak kadang-kadang Bapak Ibu yang jadi guru misalnya mengawas ujian. Nampak ada awak murid mencari kata kan, memikir-mikir ya, buat soal, mengarajan soal, mencari kata. Nan batunggu tu menunggu wahyu. Menunggu wahyu itu maksudnya menunggu isyarat. Artinya isyarat yang cepat. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini makna wahyu juga secara bahasa. Yang keempat, bisa juga maknanya yang keempat ini Bapak Ibu. Coba Pak Salman, tafadhal. Waswasatus syaitan. Waswasa
syaitani wa tazyinihi asyarra. La yuhuna awliyaihim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin nabiyyin aduwan syayatina insi na'am wal jinn wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli qawli ghurura. Na'am. Baik, silakan yang kelima Pak. wa ma Yulqihi Allah ila malaikatihi min amri yaf'al yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitu fasabbitul ladina amanu ladina amanu. Barakallahu fiik. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau makna yang keempat apa? Waswasatus syaitan. Bisa wahyu itu waswas dari syaitan. Ya, waswasah atau bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Bisa juga bisikan syaitan. Ya. Nah, bisikan syaitan. Wa tazyinihi syarra. Setan menghiasi sesuatu yang buruk itu sedemikian rupa, menghiasi perbuatan jelek itu dengan banyak perhiasan itu kan. Itu apa ya, itu bisikan setan itu juga dinamakan wahyu oleh Al-Qur'an. Tapi ini wahyu secara bahasa. Jangan diartikan wahyu artinya malaikat datang menyampaikan, bukan seperti itu. Nah, apa buktinya? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu benar-benar selalu membisikkan kepada kawan-kawannya, ya, agar mereka membantah kamu. La yuhun, membisikkan, ya. Kira-kira seperti itu. Waswasatus syayatin. Bisikan syaitan. Ya. Begitu juga wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Begitu dengan demikian pula kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'd. Saling membisikkan satu sama lain. Yuhi ba'dukum ba'd. Saling memberikan waswasah, memberikan bisikan satu sama lain. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kata wahyu itu juga bisa bermakna bisikan setan. Tergantung konteksnya dalam kalimat itu apa. Yang kelima maknanya Bapak Ibu, wa ma yulqihi Allahu ilal malaikah. Bisa jadi wahyu itu apa? Perintah yang Allah sampaikan kepada malaikatnya. Perintah yang harus mereka lakukan. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikatnya berupa perintah. Ya, ma yulqihillah, apa yang Allah sampaikan ila malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, min amrin, berupa perintah, liyaf'aluh, atau berupa perkara yang harus mereka lakukan. Ini wahyu juga secara bahasa. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Ya. Ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum,
anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu. Fathabbitul ladzina amanu, maka kokohkanlah, teguhkanlah, kuatkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Maka ini Bapak Ibu, 5 ini makna wahyu, ya, secara bahasa. Ya, itlaqatul wahyi min haitsul lughah. Ini pemaknaan wahyu dari sisi bahasa yang kita tangkap dari Al-Qur'an. Bisa dia bermakna ilham fitri, fitrah, ya, atau ilham naluri. Termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak kecil, ini anak kecil subhanallah, ya. Anak kecil ketika dia akan disusukan oleh ibunya, anak yang baru lahir itu kan, disusukan, didekatkan misalnya puting susunya oleh ibu itu kan, anak itu secara fitrah dia minum air susu itu, ya kan? Ini juga dinamakan wahyu ini secara lughah, ya, secara lughah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gimana Unda? Iya. Ilham fitri atau ilham gharizi. Ilham naluri ini tentu bagi hewan, ya, bagi hewan. Kemudian ada al-isyarah as-sari'ah ala sabili ramzi wal iha. Bisa jadi dia berupa bahasa isyarat, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, ya, atau yang kita lakukan, misalnya kita mengkode teman, ya kan, dengan mata atau dengan tangan, ya, dengan apapun lah gitu misalnya. Intel kan pandai sekali wahyu ini, ya. Pandai sekali wahyu ini kan. Atau bisikan setan. Bisa juga. Ya. Waswasatus syaitan. Bisa juga, termasuk juga apa yang Allah sampaikan kepada malaikat berupa perintah. Ini makna wahyu. Silakan Ibu. Wa lughatul Qur'anil fashiyah. Naam. Auha bil alif. ثلاثي إن هو نعم ووحي الله إلى أنبيائه قد عرفوه شرعا بأنه كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه وهو تعريف له بمعنى اسم المقبول أي الموحى. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini beliau kembali jelaskan kepada kita mengenai wahyu ini. Bahasa Al-Qur'an, wa lughatul Qur'an al-fashiyah. Ya. Wa lughatul Qur'an al-fashiyah. Bahasa Al-Qur'an yang sering itu menggunakan auha, bukan waha. Auha. Auha. Ya, kalau fiilnya dia gunakan auha. Inna auhayna ilaika, ya kan? Ada enggak waha? Ada enggak Ustaz Fikri waha dalam Al-Qur'an? Waha. Ya. Biasanya Al-Qur'an itu menggunakan kata auha. Auhalaha. Auha. Auha mewahyukan. Ini digunakan bil alif, dengan adanya alif di awal, adanya hamzah di awal. Walam yasta'mil masdaraha atau walam yusta'mal masdaruha. Tetapi Bapak Ibu, walaupun fiilnya auha, tidak pernah digunakan masdar dari auha ini. Tidak pernah digunakan masdar auha ini. Yang digunakan apa? Masdar sulasi. Wahyun.
Wahyun. Kalau auha itu kan timbangannya af'ala. Af'ala auha. Yuf'ilu yuhi. If'alan iha'an. Tapi iha'an tidak terdengar oleh kita. Al-Quran menggunakan kata iha. Al-Quran lebih sering menggunakan kata wahyu. Wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Naam, wahyu. Ya. Naam, wahyan ya, naam. Naam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini masih berbicara tentang secara bahasa. Jadi dalam Al-Quran kata yang digunakan itu adalah auha. Auha. Ya. Sedangkan masdarnya kalau yang digunakan masdarnya adalah wahyan atau wahyun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian beliau mulai masuk kepada ranah terminologi. Tadi secara bahasa kan. Sekarang terminologinya wahyu ini apa? Kemudian dibatasi. Apakah wahyu ini wahyu yang akan kita bahas ini seluruh wahyu tadi atau khusus wahyu kepada para nabi saja? Ini dia. Makanya beliau mengatakan wa wahyullahi ila anbiya'ihi qad arrafuhu syar'an. Wahyu Allah kepada para nabi, kepada para nabinya. Jadi bukan wahyu Allah kepada lebah lagi, bukan wahyu Allah kepada Ummi Musa, bukan, atau wahyu maknanya bisikan setan, bukan itu lagi. Tapi ini sudah masuk kepada inti pembicaraan, wahyu Allah kepada nabi, kepada para nabi, para rasul. Atau lebih spesifik lagi, wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya wahyu Allah kepada para nabi ini? Di sini beliau katakan, para ulama mendefinisikan wahyu kepada para nabi ini, ya, secara syariat, secara istilah, bahwa bi'annahu kalamullahi ta'ala al-munazzala, kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi. Jadi wahyu ini maksudnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada salah satu nabi-nabinya. Firman Allah yang diturunkan kepada salah satu nabi-nabinya. Ala nabiyyin min anbiya'ihi. Satu nabi dari sekian nabi-nabinya. Atau salah satu nabi-nabinya. Ini Bapak Ibu ya. Lalu beliau katakan, wa huwa ta'rifun bi ma'na ismil maf'ul. Definisi ini, kalamullah ini Bapak Ibu, kalamullah sampai akhir, ini definisi ya yang berhubungan dengan isim maf'ul. Isim maf'ul tadi. Ta'rifun lahu bi ma'na isim maf'ul. Kalau wahyu itu kita maknai dengan sesuatu yang diwahyukan, maka definisi istilahnya ini. Kalamullah al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'ihi. Maka dalam hal ini, makna wahyu itu apa? Al-muha. Al-muha. Sesuatu yang diwahyukan kepada nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah. Wal wahyu bil ma'na al masdari istilahan. Wahyu dengan makna masdar secara istilah apa? I'lamullahi ta'ala man yastafihi min ibadihi ma arada min hidayatin bi tariqatin khafiyatin sari'atin. Wahyu secara istilah dari sisi dia sebagai masdar, apa itu wahyu? Ya, wahyu itu adalah i'lamullah, pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man yastafihi, kepada orang yang Allah pilih. Ya,
kepada orang yang Allah pilih min ibadihi ma arad. Nah, afwan. Jadi pemberitahuan Allah kepada orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Dari hamba-hambanya. Apa yang Allah beritahukan? Ma arad. Apa yang Allah apa yang Allah kehendaki? Min hidayatin berupa hidayah. Bitariqatin khafiyyatin sari'ah, dengan cara khafiyah yang tersembunyi, sari'ah yang cepat. Nah, ini wahyu secara istilah. Nanti kita akan tahu wahyu itu bagaimana caranya. Ada nanti wahyu itu dalam bentuk gemerincing lonceng misalnya. Suara gemerincing misalnya. Ada nanti wahyu itu memang betul malaikat Jibril yang datang dalam wujud aslinya. Ada wahyu itu datang malaikat Jibril menjelma seperti manusia, seperti salah seorang dari sahabat Nabi. Seperti dalam hadis Islam, iman dan ihsan. Nah, itu kan Jibril kan menjelma dalam bentuk manusia. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu. Jadi wahyu itu apa? Bisa maknanya sesuatu yang diwahyukan, bisa maknanya pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Wa 'arrafahu al-ustadz Muhammad Abduh, ya. Di sini beliau menukil dari Muhammad Abduh, ya. Muhammad Abduh, ya. Dalam risalah tauhid kata Muhammad Abduh apa? Irfanun yajiduhu asy-syakhsu min nafsihi ma'al yaqini bi annahu min qibalillah biwasitatin atau bighairi wasitah. Ini kata siapa? Ini kata Muhammad Abduh. Irfan, apa itu irfan Bapak Ibu? Irfan, bukan Bu ya. Irfan bisa jadi pengetahuan, tetapi irfan itu lebih kepada intuisi. Pengetahuan tapi sifatnya lebih kepada intuisi. Ya. Irfan. Ya, irfan. Ini kalau dijadikan nama orang ya bagus sekali ya. Irfan yang didapati seseorang dari dalam dirinya ma'al yaqin, disertai dengan keyakinan bi annahu min qibalillah, bahwasanya hal itu berasal dari Allah. Biwasitah, baik melalui perantara au bighairi wasitah, atau tanpa melalui perantara. Wal awwalu bi sautin yatamathalu li sam'ihi au bighairi sautin wa yufarraqu bainahu wa bainal ilham bi anna al ilham wujdanun tastayqinuhu an-nafsu fatansaqu ila ma yutlabu ala ghairi syu'urin minha min aina ata wa huwa ashbahu biwujdanil ju' wal 'atash wal huzn was surur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau menurut Syekh Muhammad Abduh ini, yang wahyu itu apa? Pengetahuan yang didapatkan seseorang dari dalam dirinya disertai dengan keyakinan, ya, bahwasanya pengetahuan itu datangnya dari Allah, baik dengan perantara maupun tanpa perantara. Yang contoh dengan perantara bagaimana? Contohnya dengan perantara suara misalnya. Dengan perantara suara yatamatsalu li sam'i, dengan perantara suara yang dapat ditangkap oleh pendengaran. Au bi ghairi sautin, atau tanpa suara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Wa yufarraq bainahu wa bainal ilham. Wahyu dan ilham ini berbeda, harus dibedakan. Wahyu dan ilham harus dibedakan. Ilham itu wujdan. Ilham itu wujdan. Wujdan itu apa? Perasaan. Jadi beda dengan irfan. Kalau irfan tadi pengetahuan, walaupun dia sama-sama intuisi juga sebenarnya. Tapi wujdan ini perasaan, tastayqinuhun nafas, yang diyakini oleh jiwa, ya, yang diyakini oleh jiwa, fatansaqu ila ma yutlab ala ghairi syu'ur. Yang mengantarkan seseorang kepada apa yang dicarinya tanpa ia merasakan, tanpa ia menyadari dari mana perasaan itu datang. Ini ta'birnya sudah agak dalam ini. Syekh Muhammad Abduh ini. Karena agak falsafi sedikit. Wa huwa ashbahu biwujdanil ju' wal 'atash wal huzn was surur. Kalau menurut Abduh, ilham itu sama dengan perasaan lapar, sama dengan perasaan haus, sama dengan rasa sedih dan rasa senang. Ini ilham, ya. Jadi ilham dengan wahyu itu berbeda, kata Muhammad Abduh. Tapi tadi kita belajar bahwa wahyu itu secara lughah juga bermakna ilham. Berarti beda ilham dengan wahyu ini sangat tipis, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan karena waktu kita sudah habis, ya. Ini baru intinya, kaifiyatu wahyillah ila malaikatihi. Bagaimana Allah mewahyukan kepada para malaikatnya. Termasuk juga kaifiyatu wahyillah ila rusulihi. Bagaimana wahyu Allah itu kepada para rasulnya.